Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari Divisi PSDM dalam acara Sebat Sharing Bareng PSDM. Oke, untuk episode kali ini sobat-sobat PPI UPM dan sekitarnya, kita kali ini adalah mahasiswa yang amat berprestasi. Sangat berprestasi. Dengan rentetan prestasinya ia menjadi harum namanya. Mantap. Kisi-kisinya kita akan cari ciri-ciri Iya. dulu deh. Kita akan mulai dengan ciri-ciri mahasiswa berprestasi tersebut. Pokoknya dia berbadan tegap, berbadan tegap, dengan semburat wajah khas Indonesianya. khas Indonesia. Dan ia pun pernah menyabet gelar sebagai tokoh siswa Malaysia tahun 2019. 2018. 2018 benar sekali, Nah. Alvin, sorry. Jadi mungkin yang pernah masuk UPM tuh dia udah terpampang Iya, loh di tiket Bandung. tiket UPM. Baliho gede, jadi gua awal-awal tuh ya tiap masuk gate. Nah udahlah langsung aja lah. Langsung aja kita panggil. Siapa dia? Siapa dia? Yang terhormat, Saudara Aditya Hutama Iswardi. Naik. Silakan. Oke, thank you. Halo, Vin. Halo, Bang. Halo, Bang. Oke, Gimana, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Gimana, Bang? Convocation-nya Terima kasih lancar sebelum- berjaya, Bang? Convocation belum, Oh, ntar belum. lagi. Oh iya, belum. Sesi berikutnya 2 hari lagi. Tapi Ah. terima kasih atas undangannya. Sama-sama, Bang. Gimana? Merasa terhormat nih. Wah, Ada seorang Bang Adit tidak di dong, sini. merasa terhormat juga. Udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan kita, Bang? Siap banget. Oke. Ini nggak pakai briefing, oke. Terus. Oke, langsung. Langsung aja nih ya, tanpa basa-basi kita masuk ke pertanyaan pertama. Abang Adit, bagaimana perjalanan awal menuju studinya di UPM ini? Dari awal masuk UPM sampai hingga sekarang bisa sehebat ini, Bang. Gimana, Bang? Kok hebat enggak lah, masih banyak yang lebih hebat. Ah. Oke. Thank you. Awal masuk ke UPM, gue bakal kembali mungkin ke 2015. 15. 2015 tuh dimana gue pertama kali lulus SMA. Habis itu cari universitas. Tentu target pertama kita sebagai orang Indonesia adalah masuk Universitas Negeri di Jakarta. Wah. Ataupun di Indonesia. Jadi sebagai pelajar Indonesia, gue berusaha lah tes SBMPTN, belajar intens semuanya lah. Sampai lah SBMPTN, gagal masuk ITB. Oh, dulu IPB. ITB. Oh, ITB Dulu targetnya. di Bandung. Gagal masuk ITB. Hari Kamis pengumumannya habis maghrib. Gue masih ingat sampai hari ini. Bisa dibilang itu kegagalan terbesar dalam hidup gue sampai detik ini. Terus habis maghrib gue sholat raweh sendirian ke masjid karena orang tua gue lagi nggak ada di rumah. Besok paginya akhirnya gue ngobrol sama teman gue, Syafiq namanya, yang sekarang di UM. Dia ngasih tahu bahwa ada nih kesempatan di Malaysia, UM sama UPM. Dikasih tahu pagi, siangnya habis sholat Jumat gue langsung ketemu sama orang Education Malaysia untuk daftar ke UPM. So, long story short, the next 2 months gue akhirnya dapat offer letter dari UPM. Akhirnya bulan Agustus akhirnya gue masuk ke UPM. Itu awal ceritanya. Jadi masuk UPM ini dari kegagalan di Indonesia. Orang kayak dia aja bisa gagal loh ya. Apalagi saya. Tetap targetnya dulu masuk teknik kimia. Jadi akhirnya di UPM juga dapat masuk teknik kimia juga. Akhirnya terusinlah di sini belajarnya. Oke, itu cerita awal masuk. Setelah awal masuk. Berarti karena kegagalan SBM ya sama seperti sebagian besar mahasiswa Iya. UPM sih sebenarnya. Betul. Ya kita juga kayak gitu sih sama gagal. Berdua ya. Nah, terus nih Bang, dari awal masuk UPM nih sampai sekarang nih, apa aja sih maksudnya, apa ya, aktivitasnya, apa maksudnya, kan Abang ini dikenal orang yang selain sama mahasiswa Indonesia terkenal sendiri, tapi sama mahasiswa-mahasiswa lokal tuh akrab loh, segala macam, habis itu sering bergaul gitu-gitu. Apa aja sih Bang aktivitasnya gitu? Oke, cerita pertama jadi masuk Indonesia di Fakultas Teknik di UPM. Waktu itu senior aku cuma 1 orang, yaitu Arsy. Ditambah gue sendiri tahun 1. Jadi kita cuma berdua. Kebetulan Arsy itu teknik kimia juga. Nah, tapi waktu itu gue tinggalnya di asrama. Jadi teman-teman gue adalah orang lokal. Masih inget nih, pertama gue masuk asrama itu hari Kamis. Jadi udah terlambat 4 hari dari sekolah. Hari Kamis pertama kali masuk asrama, Waktu pas gue kali masuk,
gue makan malam di kantin, semua orang langsung panggil gue Afgan satu kantin. Oh, Afgan. Gara-gara dia tahu gue dari Indonesia. Udah ada gosipnya lah kiri kanan gue masuk. Semua orang ngatain gue ya Afgan. Itu gue udah kayak ya Allah ini. Ini. Nah, Afgan. di waktu yang sama, roommate gue waktu itu di asrama itu orang Malaysia juga kebetulan. Nah, jadi sama roommate gue kita tukeran. Ada hari kita ngomong bahasa Malaysia, di satu waktu yang sama gue belajar bahasa Malaysia juga ada hari gue ngomong bahasa Inggris sama dia. Jadi kita bagi harinya. Nah, temen gue ini yang bantu gue baca semua WhatsApp orang Malaysia waktu awal-awal. Karena orang WhatsApp Malaysia itu kan lain-lain ya, banyak kode-kodenya, banyak kayak X gitu-gitu. Dan itu totally membingungkan lah. Membingungkan lah. Nah, jadi dialah orang yang membantu gue baca semua WhatsApp dan yang balesin pokoknya dia. Kayak gue tanya, ini apa maksudnya? Oke, balas kayak gini. Oke. Nah, itu roommate gue. Nah, akhirnya 1 tahun di situ. Nah, karena bergaul di asrama dan teman-teman gue banyak anak lokal juga, akhirnya pada zaman gue itu, gue akhirnya punya teman jauh lebih banyak anak lokal dibanding anak Malaysia. Anak Indonesia, sorry. Kenapa? Karena angkatan gue kebetulan Indonesia sedikit, cuma 15 orang kira-kira. Jadi nggak kayak sekarang yang banyak, udah kayak 1 RW. Jadi Iya, kita sampai dulu 50 sampai banyak banget. Jadi karena 15 orang, jadi ketemunya jarang juga. Dan ditambah juga waktu itu size PPI-nya belum sebesar size PPI sekarang. Jadi kalau ketemu orang ya itu juga lah, itu juga. Nggak jauh-jauh dari situlah ketemunya. Jadi ya jarang juga ada acara apa-apa kalau PPI. Walaupun waktu dulu acaranya juga udah banyak. Tapi ya karena orangnya itu aja, jadi ya kenalnya itu aja kan. Iya, betul. Nah, sampai akhirnya karena gue di Fakultas Teknik dan cukup jauh dari teman-teman yang di dalam, punya jadwal yang berbeda juga, akhirnya gue memutuskan fokus sama diri gue sendiri. Oke. Waktu awal, tahun 1. Gimana caranya? Gue coba dan explore semua hal yang ada di UPM. Itu kunci tahun 1 gue. Jadi kuncinya mengeksplor semua yang ada di UPM. Ada di UPM, mulai dari ekskul, organisasi, ada BEM-nya apa, himpunannya apa, ada organisasi lain apa aja. Oh, BEM-nya fakultas juga sempat ikut? Tahun 1 gue belajar semuanya itu. Gue coba kenal sama orangnya. Gimana gara-gara waktu itu nggak ada orang yang bisa gue tanya. Gue nggak ada kayak sekarang bisa ditanya, bang maksud MTM itu apa sih? Bang maksud BEM Persatuan Fakulti itu apa? Dulu tuh nggak tahu mau nanya siapa. Karena memang nggak tahu siapa yang tahu. Jadi ya tanya sendiri dan ikut sendiri. Jadi karena nggak ketahuan itu, penasaran itu, akhirnya ikut. Nah, sampai kembali ke cerita, waktu hari pertama gue di Malaysia, hari pertama di UPM, gue sama Safik waktu itu datang ke asrama gue. Di asrama gue ada satu foto, isinya adalah anggota-anggota MTM dia. Satu waktu akhirnya gue bilang ke teman gue. MTM itu apa sih? MTM itu adalah Majelis Tertinggi Mahasiswa. Sekarang namanya udah berubah jadi MPK kalau nggak salah. Dia size-nya college. Kalau nggak salah gue MPK. Udah berubahnya. Ini bisa dihitung seperti BEM fakultas. Jadi kalau di Malaysia ini BEM yang terkenal BEM asrama, baru bawahnya BEM fakultas. Jadi lain kedudukannya. Nah, awal gue lihat foto di situ, gue bilang ke teman gue orang Indonesia, oke, someday foto gue bakal ada di situ. Terus teman gue ketawa yang dari Indonesia, Safik inilah, mana mungkin nggak ada sejarah non Malaysian bisa jadi orang kayak gitu. Dan the next year, I made it, gue terbukti jadi orang salah satu di situ. Termasuk Pawang di situ. Termasuk berarti ada bang, foto gue. yang melatar belakangi abang ikut organisasi beragam di UPM ini adalah kesendirian abang kala itu. Sebetulnya bukan sendiri, tapi lebih kepada motivasi bahwa ingin mengubah stigma masyarakat yang dinamakan Indonesia. Karena seperti kita tahu di Malaysia ini banyak orang Indonesia tentunya, banyak banget. Ada yang bekerja sebagai profesional, ada juga yang bekerja sebagai student kayak kita, pendidik. Jadi kita harus membuktikan bahwa Indonesia tuh ada banyak orang dan banyak juga tipe-tipe orangnya. Semangat gue tahun 1 adalah dimana orang selalu berkata Indonesia nih berbau sinetron dan dia selalu percaya bahwa kita semua bisa main sinetron. Jadi waktu tahun 1 adalah seperti tantangan untuk diri gue sendiri yang mengatakan bahwa ayo dong bro, bahwa orang Indonesia ini bukan cuma main sinetron dan cuma bisa kerja doang. Kita tuh jauh lebih daripada itu, bahwa kita bisa jadi pemimpin juga dimanapun kapanpun, areanya gimana. Dan di situ awal pembuktian gue dan itu yang membawa semangat gue. Nah karena daripada itu akhirnya
mulailah waktu rada rumit, mulailah waktu rada penuh, akhirnya acara-acara harus diatur gitu lah. Tapi memang terbukti sih semenjak ada kayak gitu stigma orang Indonesia itu berubah gitu. Iya. Maksudnya menjadi lebih baik seperti itu. Untuk, Terus apa nih? pertanyaan selanjutnya nih Bang. Gimana sih Bang, Abang manajemen waktu antara berorganisasi dengan nongkrong sama teman-teman? Yang Oke. notabene Abang kan dari Fakultas Teknik yang terkenal sibuk banget. Sibuk, Oke. terus mainnya gimana, belajarnya gimana, organisasinya gimana, tidurnya pun gimana, Bang. Pertama, yang paling penting itu fokus sebenarnya. Hmm. Memang kata fokus tuh itu klise, tapi fokus nih yang paling penting gara-gara kalau di kelas itu kuncinya. Maksudnya kala kita belajar di kelas, ada gurunya, ada pembahasannya di depan. Kalau kita sebagai pelajar, saatnya menulis, saatnya menghafal. Itu Oke. kunci itu pertama. Yang kedua, mulai tahu prioritas. Tapi prioritas bisa ditahu kalau kita udah tahu semua hal yang kita punya. Selama ini orang cuma tahu bahwa ayo dong bikin prioritas dong. Contoh prioritasnya belajar dulu kedua organisasi ketiga itu. It's not a priority bagi gua. Itu bukan prioritas. Gimana? Tapi itu adalah pilihan. Oke. Kalau orang yang bilang oke, organisasi nomor 2 deh, belajar nomor 1, itu pilihan bukan prioritas. Oh, bukan Prioritas itu lu tahu sejauh mana lu berusaha untuk satu tujuan lu. Oke. So it's too complicated. Contohnya gini. Gimana, Bang, ya? Oke, contoh Boleh belajar. pusing ini. Contoh belajar. Target lu belajar nih, kalau misalnya satu subjek matematik, apa target lu? Misalnya A. Oke, A. Oke, dan lu tahu gimana cara mencapai A kan? Tahu. Harus bikin latihan banyak ini. Oke. Lu harus lakuin kayak gitu. Jadi prioritas lu untuk matematik ya lu ngelakuin semua latihan lu karena target lu A. Oke. Oke, sekarang kedua lu masuk organisasi. Target lu mau jadi apa? Mau jadi presiden. Oke. Oke, jadi presiden gimana caranya? Berarti lu harus aktif ini. Oke, berarti prioritas lu itu cukup di organisasi itu lo aja. Apa yang harus lu lakuin? Oke. Berarti lu cukup aktif, cukup ini, lakuin sesuatu hal yang baru. Tapi kalau ada acara barbecue, lu nggak usah ikut lah. Karena nggak ada hubungannya sama gue jadi ketua. Oke. Karena masih ada acara lain gue untuk mingle around. Ya lu nggak usah itu. Itulah baru prioritas. Jadi prioritas itu tergantung target lu di mana satu yang mau lu pakai. Jadi bukan semata-mata bahwa oke, gue harus belajar nih. Jadi organisasi gue nggak bisa ikut deh. Karena gue sibuk nih, kan bahasa orang, sorry ya gue ada ujian nih besok jadi gue nggak bisa rapat. Oke? Ya karena dia nggak tahu kenapa dia harus ikut organisasi. Tapi kalau kita tahu kenapa harus ikut organisasi, nggak perlu kita ada ujian besok kita tetap datang gara-gara ini adalah prioritas menuju tujuan kita di organisasi itu. Oke. Jadi setiap elemen yang kita laluin, setiap elemen yang kita terjunin itu harus ada targetnya, itu yang paling penting. Baru di situ diukur skala prioritas di setiap target-target itu. Jadi bukan mengesampingkan. Ya, kita nggak mengesampingkan bahwa oke, belajar nanti deh, atau kita mengesampingkan coba bayangin seandainya besok acara besar, besoknya ujian juga bareng-bareng nih. Gue sering banget ngalamin itu. Malamnya technical meeting, masuk gue nggak datang gara-gara besok pagi gue ujian. Oke. Padahal acaranya besok gue juga yang megang. Oke. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Ya, artinya gue harus datang juga dong. Betul. Nah, gimana caranya? Ya gue harus bisa ngatur waktu ke belakangnya. Nah, gimana cara ngatur waktu ke belakangnya? First, buat Google Calendar atau tulis semuanya secara pribadi. Jadi kalender kita itu teratur. Kedua, itu disiplin, udah pasti. Nah, kalau zaman dulu gue, zaman jadi ya selama jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu udah pasti gue sekolah. 7 sampai 5. Ya, itu sekolah. Jarang gue ngelakuin kayak tidur siang, terus kayak nggak pernah bahkan. Terus kalau ada Tidur gap siang itu saya utama itu. 7 pagi sampai 5 sore itu kalau ada gap kelas, kalau bisa ke perpustakaan atau nongkrong sama teman, at least nggak nongkrong di mama selama jam 7 pagi sampai 5 sore itu. Itu harus disiplin tuh. Karena itu kayak jam kerja kita. Oh, jam Jadi produktif. jadi itu jam produktif kita sebagai pelajar. Kalau Oke. misalnya nggak ada kelas, gap, bukan balik ke kamar tapi ngerjain PR. Itu saya sih balik ke kamar. Itu yang paling penting, 7 sampai 5. Oke. Gara-gara orang suka lupa 7 sampai 5 ini prime time, tapi dia pakai ada gap kelas gara-gara rumah kita dekat juga dari fakultas kan, pulang tidur. Betul saya itu. Oke? Dan gua pun waktu pas tahun 1 kayak gitu juga. Terus lama-lama waktu gua udah habis. Karena kok waktu gua udah tinggal dikit gara-gara ya itu, gap-gap dikit itu gua pakai untuk Hal yang santai. kurang- Ya hal-hal yang tidur kurang produktif santai. ya. Iya. Jadi 7 sampai 5 tuh yang paling prime time. Nah, 5 sampai 7 udah pasti kalau di Malaysia kan pasti olahraga atau apa, anak jogging kalau di asrama. Jarang kalau kita ada rapat atau apa itu jarang banget jam 5 sampai jam 7. Kalau di Malaysia. jam 7 sampai jam 8 itu pasti kita off maghrib semuanya. Oke. Sholat maghrib, istirahat semuanya, mandi, dah.
Jam 8 sampai jam 9 biasanya gue udah rapat. Kalau nggak ada, jam 9 gue mulai rapat sampai jam 11, bahkan sampai jam 12. Oke. Rapat gue. Jadi di asrama tuh, gara-gara kita ngebawahin 700 anak, jadi kita udah kayak bapak ibu kos di asrama. Mulai dari anak hilang, anak masuk rumah sakit, tabrakan, nggak pulang, itu semua kita yang ditelepon. Oh iya. Itu kerjanya jadi BEM asrama. Jadi udah kayak bapak ibu kos. Kayak abis ini kalau gue punya kos bisa. Udah paham lah ya. Udah punya 700 anak waktu itu. Jadi udah tahu apa aja, gimana bawa orang lah, bawa temen lah. Kalau sekolah bawa-bawa orang tuh udah biasa lah. Kalau dorong-dorong mah enteng ya pakai. Enteng. Nah, jam 12 gue selesai rapat, baru gue belajar sampai jam 2. Belajar sampai 2 jam untuk belajar. Pasti setiap hari gue harus belajar. At least belajarnya atau menghafal atau cuma kerjain tugas atau apa. Tapi 12 sampai 2 itu harus gue isi untuk sesuatu yang produktif tentang pendidikan gue. Oke. Jam 2 gue tidur, jam 7 bangun lagi, sholat subuh, mulai lagi belajar. Jadi setiap hari cuma tidur cuma 5 jam. 5 jam. Iya, kurang lebih segitulah kalau emang kita kuat. Tapi karena kita disiplin dengan waktunya itu, akhirnya itu sebagai sesuatu yang oke, udah keset dalam diri. Semuanya kayak ya udah jam 2 gua tidur deh, jam 7 udah pasti bangun. Udah pasti ngelakuin walaupun nggak ada kelas pagi, ya pasti ngerjain sesuatu juga gara-gara ini jam sibuk. Nah, karena dari situ akhirnya Sabtu Minggu gua pun kepake seperti itu. Sabtu Minggu pun. Akhirnya Sabtu Minggu gua bangun pagi juga jam 7, mungkin olahraga, akhirnya produktif juga, ada rapat di luar atau ada apa, ketemu siapa. Akhirnya Sabtu Minggu gua kepake mikir juga walaupun di luar pelajaran. Makanya kemarin denger nih. Kan biasanya kita kalau standar mahasiswa biasa tuh koko kurikulum tuh ngambil 2 aja udah males. Ini Bang Adit sampai berapa? 4 kali. 3 kali ya. Itu ya, gara-gara nggak ada kerjaan Sabtu pagi. Jadi paling penting. Jadi dulu waktu pas semester 1 ikut basket udah pastilah, koko pertama. Terus semester 2 ngelanjutin koko kan. Nah, waktu itu ada project baru dari pusat kokurikulum. Bikin mobility program sama teman-teman kokurikulum. Akhirnya kelas kokurikulum itu 2 setahun. Jadi 2 semester. Anaknya sama, semuanya sama. Karena kita harus ngumpulin duit semualah. Jadi terhitungnya bakti siswa. 2 kali. Jadi udah 3 kali di situ. Tapi sembari gue ikut koko banyak 3 kali ini, gue jadi MTM juga. Jadi organisasi di asrama. Dapat satu poin koko juga. MTM itu dapat 1 poin koko. 1 poin koko selama 1 tahun jadi MTM. Gue jadi MTM 2 periode. Jadi gue dapat 1 poin lagi. Jadi total poin koko gue tuh 5. 5. Setelah 5 semester berarti ya. Di SMT gue tuh ada 5 poin koko gue. Tapi yang dihitung ya 2 aja sih. Saya nggak bisa dihitung. Oh gitu. Tapi ya jadi banyak poin koko. Banyak juga ya. Cadangannya banyak. Jadi semua itu. Tapi di situ yang serunya. Gara-gara gue waktu dulu pertama kebetulan di kelas gue itu banyak races Malaysianya. Ada Malay, ada India, ada Chinese. So waktu itu semua orang lain-lain, 3 orang tuh pasti lain-lain kan. Kalian pun udah di sini beberapa tahun pasti tahu bahwa Melayu tuh gayanya gimana, India tuh gayanya gimana, tipe-tipenya bagaimana, Chinese pun gayanya gimana. Tapi satu waktu karena sejak gue ikut koko ini, karena ketemu lebih banyak orang lagi dari berbagai kalangan dan punya kelas khusus juga, akhirnya gue lebih tahu lebih dalam lagi. Misalnya kayak Melayu nih nipunya gimana sih? Udah tahu lah trik-triknya lah ya. Ini kalau ngomong gede gimana ya? Udah tahu dah. Chinese nih gimana sih kalau dia ada alasan? Udah tahu. Gara-gara udah semakin banyak ketemu orang dan berbagai tanggung jawab yang kita benahi, akhirnya makin melebar juga. Jadi kalau misalnya orang udah bohong nih, udah ketahuan lah pasti. Iya, gara-gara kita udah sering ngobrol juga, udah itu. Akhirnya kenal lebih banyak. Dan serunya bahwa kalau kenal skala universitas ini, akhirnya kalau kita ada acara apa, perlu dukungan dari mana, atau perlu kerjasama, perlu minjem peralatan seperti tenda, PA system itu gampang. Karena kita kenal sama orangnya. Maksudnya tinggal telepon, "Weh bro, ayo dong gue pinjem ini," ya langsung dikasih. Sama akhirnya ngefek. Kalau misalnya orang-orang mau nginjem nih sekarang nih, sebut nama Bang Adit, udah. Dapat udah itu. Ya, akhirnya karena itu ada cerita lucunya sebenarnya tentang gue kenal sama orang-orang staff di UPM. Mungkin orang belum pada tahu. Gimana tuh, Bang? Jadi pertama gue datang ke UPM, itu gue nggak kenal siapa-siapa kan, termasuk staff. Akhirnya pas gue datang, itu semua orang ngeliatin gue kayak orang manusia purba, aneh. Ini siapa lagi? Pokoknya dengan gaya. Akhirnya gue senyum sama kenalan sama staffnya, kenalan, ajak ngobrol. Akhirnya kenal dari satu ke satu. Akhirnya mulai itu kenal, mulai dari BHAP, akademik, IO, semuanya lah, IDEC, semuanya akhirnya sampai kenal. Gara-gara satu acara juga. Nah, akhirnya karena satu acara itu, akhirnya mulai tahun 2 udah kenal semua nih.
staff-staffnya siapa? Udah, gampang, kalau perlu tenda tinggal telepon. Jadi nggak susah. Bener. Ada lagi? Lanjut. Nah, ini Bang, mungkin di luar konteks studi Abang di UPM tadi, Oke. rencana Abang beberapa tahun ke depan setelah lulus dari UPM tuh bagaimana Bang? Setelah nama Abang harum kan di Malaysia kan kita Waduh. kenal kan, terfigura rapi oleh rentetan prestasi, bagaimana Bang? Waduh, terima kasih sebelumnya. Bagus banget bahasanya. Oke, gue percaya sih ini baru awal. Gara-gara umur gue juga baru 22 tahun. Dan still yang tadi gue bilang, tetap kegagalan gue pertama adalah gue nggak diterima di ITB. Jadi hasil yang gue kasih ke Indonesia tuh tentu belum ada. Dan di sini pun sebagai pelajar biasa aja. Cita-cita pertama ke depan gue, satu, gue pasti mau bekerja dulu. Kedua, gue punya semangat untuk renewable energy, buat energi terbarukan. Karena gue percaya Indonesia punya potensi, tapi belum dilakuin aja sampai sekarang. Ketiga, bahwa gue pengen mengubah stigma orang, mulai dari orang yang kenal sama gue aja, di sekitar gue, bahwa Indonesia itu punya kekuatan, Indonesia punya masa depan. Akhirnya, percayalah bahwa sebenci apapun orang, mungkin Malaysia melihat Indonesia tuh benci sama Malaysia. Padahal nyata di lapangan bahwa orang Malaysia tuh takut sama Indonesia karena Oh, Indonesia tuh besar banget. Semua orang sampai sekelas menteri pun ngomong bahwa Indonesian has great potential and it's just the matter of time. Tinggal waktu aja yang menentukan bahwa Indonesia tuh bisa sebesar apa. Oke. Dan ya seperti kita tahu sekarang udah bonus demografik, kita yang milenial sih banyak. Jadi sebetulnya semua masa depan ada di tangan kita, tapi nyatanya bahwa anak-anak belum tahu harus buat apa. Jadi semoga UPM di sini bisa membantu kita mengarahkan bahwa apa sih yang harus kita buat. Oke. Walaupun kita bukan di Indonesia. Jadi kita di satu sisi terima kasih juga sama kampus kita, karena kampus kita kan ngasih opportunity banyak banget, kesempatan semuanya buat kita berkarya, dan nantinya pasti bisa kita bawa juga nantinya. Tapi ya itu waktu dan bagaimana usaha kita aja. Jadi nanti fokusnya akan lebih ke mengabdi ke Indonesia. Seperti itu. Fokusnya itu, tapi pasti tentang energi, gara-gara background gue tentang teknik kimia juga. Jadi gue mau mencari mengarah ke situ, mengenai itu. Gue sih doain semoga jadi menteri lah, nggak apa-apa Wah. lah, oke? Cita-citanya ya presiden. Oh iya dong, presiden loh. Tidak di negara mau anak Coblos sendiri. langsung saya, nggak pakai mikir saya bang kalau ini mah. Ada apa lagi? Udah tadi udah termasuk sekelumit wejangan saya rasa Vin, dari Bang Adit tadi. Ujangan apa? Wejangan tadi Abang mewajangi teman-teman sobat PP UPM. Oke. Salah sebelumnya. terus lupa udah. Sebelumnya gini nih, saya mau nanya bang. Apa yang penasaran? Penasaran banget nih. Itu toko mahasiswa bisa dapat kayak gimana? Toko siswa itu. Waduh. Oh iya lupa. Toko siswa itu gimana bisa dapat bang itu bang? Bisa bisa Oke, sebisa itu loh. Jadi cerita background sedikit ya buat teman-teman biar tahu juga mungkin di PPI. Di Malaysia ini ada namanya penganugerahan namanya Toko Siswa Malaysia. Toko Siswa Malaysia ini dimana memberikan anugerah kepada pelajar-pelajar insan-insan terbaik satu Malaysia, baik universitas negeri ataupun swasta, dari apa yang mereka raih. Oke. Kategorinya ada banyak, ada sekitar 15 kategori. 15 Sorry, kategori. 15 kategori. Nah, dari 15 kategori ini salah satunya adalah pelajar internasional terbaik. Pelajaran internasional terbaik. Oke. Dari 15 kategori ini ya, salah satunya itu. Nah, ini diadakan setiap tahun. Syarat untuk masuk sini itu dia harus dicalonkan oleh universitas tersebut. Oke. Jadi kita nggak bisa semata-mata daftar begitu aja di website-nya, itu nggak bisa. Jadi universitas yang harus mengirim nama kita ke pihak Menteri Pendidikan. Oke. Jadi awards ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi setiap universitas cuma bisa ngirim satu anak untuk setiap kategori. Oke. Itu garis besarnya. Pertama gue berkecimpung di Anugerah Toko Siswa Malaysia ini tahun 2016. Waktu pas gue tahun 2 semester 1. Pas tahun 2 semester 1, tiba-tiba gue ditelepon sama BHAP, suruh datang untuk ngetes bahwa bisa nggak kamu untuk lanjut ke Anugerah Toko Siswa. Oke. Akhirnya ada diwawancara, beberapa tes BHAP, akhirnya lolos. Akhirnya gue waktu pas tahun 2016 jadi wakil UPM untuk Anugerah Toko Siswa Malaysia. Oke. Nah, kita kirimlah semua dokumen, proposal, banyaklah motivation letter. Nanti baru dari semua orang yang masuk di Malaysia ini dipilih 3 besar terbaik Dari seluruh dari seluruh Malaysia. negara ini untuk nanti diwawancara di Kementerian Pendidikan Malaysia. Di Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri ada berbagai rangkaian wawancara. Ada biasanya 2 sampai 3 wawancara, tergantung bagaimana prosesnya waktu itu.
2016 gua jadi top 3 Top 3 terus kalah. kalah. Jadi waktu pas malam anugerahnya di Johor di UTM kalah. Oke. UPM nggak dapat. Dan Oke. waktu itu seluruh UPM nggak ada yang dapat. Oh gitu. Jadi pulang semua UPM satu bis keren-keren tangan kosong semua nggak ada yang bawa piala. Yang dapat mana tuh Bang? Yang dapat macam-macam UKM waktu itu UKM, UTM, UM semuanya dapat kecuali UPM. Kecuali UPM. Pokoknya top 5 university yang research semua dapat kecuali UPM. Oh, UPM gitu. nggak ada yang dapat. Nah, ketinggalan tadi dari 15 anugerah ini nanti akan dipilih satu orang yang terbaik Oke. dengan namanya tokoh siswa Malaysia. Jadi kalau aku kan dapatnya anugerah tokoh siswa Malaysia kategori apa. Oke. Nah, dia tokoh siswa Malaysia aja. Jadi orang terbaik dari 15 ini. Orang terbaik dari 15 kategori. Iya, semua jadi kategori. 15 pemenang ini nantinya akan dipilih yang terbaik. Jadi dia ada rangkaian barunya. Nah, kalah pulang tangan kosong ke UPM. Iya. Alhamdulillah mulai dari kekalahan itu mulai banyak orang mulai tahu, mulai banyak international student UPM Aisyah mulai ambil tahu tentang anugerah tokoh siswa ini. Akhirnya waktu pas 2018 pas gua tahun terakhir Oke. di sini dipanggil lagi sama BIHEP. Hmm. Bro, kita seleksi lagi deh untuk Hmm. anugerah tokoh siswa. Dan gua ya feel free to go lah. Gua kayak ya udahlah gua buat aja karena udah kalah ya semoga mungkin yang ini bisa kali ya. Coba lagi. Ya akhirnya coba lagi. Dan waktu itu gua lawanan sama semua international student di UPM. Adalah beberapa nama. Waktu itu udah selesai. Akhirnya gua yang dikirim juga sama UPM. Dapatlah Putra Icon namanya. Putra Icon tuh apa? Jadi Putra Icon itu semacam anugerah tokoh. Jadi putra-putra terbaik di UPM, gue untuk kategori pelajar internasional. Karena gue yang menang itu dikirimlah ke anugerah tokoh siswa tadi. Nah, dikirim ke sana sama juga prosesnya. Masuk final 3 besar, wawancara. Nah, surprisingly dari 15 ini gue termasuk final untuk anugerah tokoh siswa Malaysia itu yang utama. Oke. Yang utama, Iya. yang semua kategori itu. Yang semua kategori. Ada 3 orang yang dipanggil waktu. Ada 5 orang waktu itu. 5 orang. Termasuk gue orang Indonesia pertama. Jadi dipanggil. Waktu pas malam anugerah, gue dikasih kesempatan undang orang tua gue di USIM, dinilai. Akhirnya alhamdulillah waktu itu gue dapat Hmm. anugerah tokoh siswa terbangsa. Nah, tapi yang tokoh siswa Malaysia gue nggak dapat. Oh gitu. 2018. Pertanyaannya sekarang, apa yang gue buat sampai bisa dapat kayak gitu? Nah, pertanyaan adalah, pertama, apa yang kita buat itu bukan untuk kita diri sendiri. Oke. Di UPM, alhamdulillah dibantu sama teman-teman tim juga, teman-teman Indonesia, teman-teman Malaysia, teman-teman international student lain. Apa yang gue buat itu untuk orang banyak juga di UPM. Contohnya, international student misalnya ICF International Cultural Festival. Itu pertama yang inisiasi Ataya dan gue pertama waktu pas tahun 2016 kita adain lagi yuk. Kita usaha lagi tunggu semua sampai jadi tahun depannya kita buat lagi. Nah, daripada itu gue bikin beberapa mobility program juga. Pertama ada ke India, ada ke Korea, ada ke Bali juga, ada ke Jogja, ada ke Jakarta. Oh iya. Jadi gue bawa student-student Indonesia ini 2 minggu pergi mobility untuk mengenalkan budaya-budaya di sana, pertukaran pelajar juga. Oh, berarti abang yang ngarahin itu? Salah satunya iya, Korea gue ketua, ke Indonesia gue ketua semua, jadi campur di situ. Akhirnya dari semua akumulasi itu dan kontribusi gue di UPM juga bersama teman-teman MTM di College 10 di asrama gue, akhirnya gue bisa layak untuk daftar itu dan alhamdulillah bisa menang. Oh, jadi usaha-usaha yang selama ini dibuat tuh bukan untuk diri sendiri tapi untuk Orang lain. Iya. Ya. Dasar gue adalah apa yang kita buat sejauh mana kita bisa berimpact untuk orang lain. Contoh kalau kita tanding olahraga. Kalau tanding olahraga, menang tuh kan kata orang bukan segalanya ya. Iya, betul. Tapi kan sebenarnya orang nggak tahu. Jadi kalau bukan menang bukan segalanya apa dong? Nggak ada yang tahu dong. Kalau lu sendiri bisa jawab gak kalau ditanya gitu? Apa ya? Kalau ada orang bilang, oke lu kalah nih dalam olahraga. Tenang-tenang bro, menang bukan segalanya. So apa yang segalanya? Kebersamaan mungkin, Sportivitas. sportivitas mungkin. Oke. That's true. Sportivitas itu paling pertama adalah attitude sebenarnya. Attitude. Gimana cara lu di lapangan, itu orang yang menonton, temen lu di bench, lu yang di lapangan tetap berusaha sampai titik darah penghabisan 0 menit wasit itu. Di situ attitude tuh adalah yang segalanya sebetulnya. Lu mau kalah mau menang, even lu menang pun kalau lu cadangan terus lu nggak akan bahagia. Lu kayak ya oke, selamat lah tim gue menang nih. Oke. Kayak penggembira doang ya. Ya, karena ya udah selamat. Padahal gue mainnya dikit nih, tapi ya udahlah selamat ya tim. Tapi kalau lu di lapangan main sampai capek, bener-bener capek,
kebetulan olahraga gue basket, istilahnya sampai bener-bener kram semua di dalam, kalah, lo bakal tepuk. Lo Oke. bakal, azan. Azan dulu sebentar, kita break dulu sebentar ya. Oke, kembali lagi bersama kita dari Divisi PSTM dalam acara Sebat Sharing bareng PS. PSTM bersama Bang Aditya Utama. Aduh, thank Oke, you. lanjut Bang. Lanjut, sampai mana tadi kita? Sampai mana tadi kita? Tadi sampai basket bang. Oke, Oke, sampai basket. Oke, kita kan olahraga nih. Terus yang tadi kembali mungkin ke gue yang gue bikin ya. Yang gue bikin adalah untuk orang lain. Sebenarnya yang gue pikir adalah impact ya. Contoh kita bermain olahraga, kita selalu berpikir menang ini bukan segalanya. Terus kita sebagai pemain, sebetulnya nomor satu yang paling prioritas itu adalah attitude. Maksud attitude itu adalah bagaimana kita berinteraksi sama tim, bagaimana kita berinteraksi sama lawan, sama wasit, dan sama penonton. Oke. Jadi kita bisa sebagai contoh juga sama orang lain. Nah, itu sebagai dasarnya. Makanya pemain-pemain kalau dilihat, kalau yang emosian, pemain yang emosian, itu paling perginya ya segitu-gitu aja. Oke, tidak berkembang ya Bang ya? Iya, Maksudnya- dia bisa jadi hebat, tapi nggak akan bisa jadi superstar. Oke. Paling contoh Lionel Messi deh, pernah nggak berantem sama wasit deh. Mungkin bisa dihitung. Jarang banget. Cristiano Ronaldo udah sehebat apapun, masih jarang banget. Even kalau gol dia digagalin pun dia emosi, ya udah dia, udah dia let it go, dia mulai lagi. Baru dia bisa jadi superstar. Sama juga di semua tempat. Ego tuh sebenarnya, ego tuh perlu, Oke. ambisi tuh perlu. Oke. Tapi ada kalanya semua itu diredam untuk sesuatu yang lebih baik di depan. Oke. Itu yang penting. Jadi mengesampingkan ego dan emosi, berusaha nanti bisa mengontrol lah ya Bang ya. Mengontrol itu yang paling penting. Dan menunjukkan attitude ke semua orang agar menjadi apa ya, positif Iya, inilah positive ya. vibes kepada Positive semua orang, vibes bahwa kepada orang semua jadi orang. ketemu kita aja Seneng kayak gitu senang, ya. kayak baik, kayak pokoknya semuanya itu cahaya jadi Setuju. itu yang paling Emang bener sih kalau misalnya kita sama orang bawaannya udah negatif mulu, hawanya tuh udah pasti gak betah gitu loh. Iya, betul. Bener. Tapi kalau udah positif kan kita seneng gitu loh, sering Betul. main, Mulai enak dari mainnya. senyum, mulai dari apa, disapa temannya walaupun nggak kenal. Ya hal-hal seperti itulah, hal-hal kecil yang kadang sebetulnya semuanya udah diajarkan. Kita sebenarnya lupa, makanya akhirnya muncul istilah Muslim dan Islam. Oke. Islam ini adalah agama, Muslim adalah perbuatan. Perbuatan. Karena selama ini yang kita lihat pastilah orang juga lebih tahu, gue yakin. Tapi di sepengetahuan gue bahwa tempat-tempat yang hebat, contohnya kita ambil contoh Starbucks lah. Starbucks oke lah, dia perusahaan luar negeri, non Muslim. Tapi apa yang terjadi di situ itu adalah Muslim. Oke. Contohnya baru datang ke kasir, selamat datang, mau pesan apa, dengan senyuman. Kesopanan Pertama, santunan salam. itu ya. Dia dilakukan. Kedua, dia tanya nama, di akhir kenalan. Ketiga, gratitude, terima kasih. Itu semua diajarkan sama Islam. Betul. Tapi sayangnya bahwa toko-toko yang mau sih berkembang, yang punya orang Muslim, nggak banyak yang melakukan itu. Tidak banyak Akhirnya implementasinya ya. dia belum bisa segede Starbucks. Oke. Padahal udah ada bukti Starbucks, McDonald, KFC, Pizza Hut, siapapun lah sebut. Dia melakukan bagaimana Muslim yang harus dilakukan. Padahal kalau misalnya kita bisa mengamalkan dengan baik apa itu agama ajarkan, itu kita Betul. bisa menjadi Iya, betul. hebat ya. Hebat. Dan bagaimana kita untuk menerimanya aja. Karena kan itu perspektif manusia aja kan ya. Betul. Oke nih Bang, terakhir nih Bang. Terakhir ya pokoknya terakhir deh. Pesan untuk teman-teman yang lain nih, adik-adik kelas tingkat, adik-adik tingkat yang Oke. sedang di UPM nih gitu, gimana Bang? Oke. Pesan-pesannya Bang. Wah, kesan pesan. Pertama, buktikanlah bahwa UPM itu ranking 159 di dunia. Oke. Memang itu hanyalah sebuah ranking, tapi kita sebagai pelajar juga harus menunjukkan bagaimana sih untuk menunjukkan bahwa kita adalah 200 universitas terbaik di dunia. Oke. Bukan hanya intelligence, bukan hanya CGPA, tapi juga bagaimana kita punya soft skill, kegiatan co-curriculum, dan bagaimana kita membuat keputusan juga. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, bukan berarti orang Indonesia ini harus jadi pemimpin di Malaysia. Oke. Bukan berarti kita harus jadi ketua organisasi. Karena pada dasarnya bahwa diri sendiri pun kita udah memimpin, baru teman sekelas, teman grup kelas, atau teman sekelompok belajar. Jadi hadapi sesuatu itu dengan oke, gue harus jadi pemimpin diri gue nih. Oke. Gue gak boleh kebawa ombang-ambing temen gue nih. Misalnya, ayolah bro, kita tidur dulu aja, gak usah bikin assignment. Nggak hanya ikut arus gitu Yes, ya. karena gue nih pemimpin diri gue gak bisa dong ikut dia, masa gue tidur aja.
Betul, Nah, betul. hal itu yang paling penting sebenarnya. Terakhir, minder tentu iya. Oke, Jadi orang Indonesia dimanapun di dunia ini. betul. Minder itu bukan berarti kita warga negara merah putih, tapi karena kita minoritas di tempat ini. Oke. Itu yang membuat minder. Tapi pada dasarnya minder itulah yang bisa menjadi alasan kenapa kamu harus membuat lebih daripada orang lain di situ. Oke. Kalau orang Malaysia cuma dapat B+, kamu bisa dapat A harusnya. Kalau kamu bisa ikut olahraga orang Malaysia ikut olahraga 1, kamu bisa ikut 2 harusnya. Jadi bagaimana kita jadi extraordinary di bidang kita. Oke. Terus berkembang, terus belajar, dan terakhir jangan pernah takut untuk minta maaf. Minta maaf. Itu penting, bener. Setuju banget. Karena ya kita tahu lah pasti budaya itu beda. Kadang-kadang kita lakukan hal yang salah, kadang kita terlalu berisik, itu biasa lah kalau orang kita kan pasti tahu. Betul, Jadi, betul. jadi bagaimana kita untuk menjaga jiwa minta maaf, berani kepada orang. Sorry Besar ya, hati lah ya Bang ya. Yes, sorry ya bro, tadi kekerasan ngobrolnya. Ya, lanjut ngobrol. Nanti kalau bising lagi ya minta maaf ya lagi. Ya, intinya bahwa kita menunjukkan bahwa gue nih sadar kalau gue salah. Oke. Gue mau Jadi harus bisa membuktikan bahwa kualitas kita harus sama dengan univ kita gitu ya Bang ya. Terus Dan yang kedua harus berbesar hati. berbesar hati. Nah, Saling bisa paling nggak memaafkan gitu ya Bang ya. Memaafkan orang lain apa segala macam. Kita pun meminta maaf gitu loh apa kesalahan kita. Dan yang terakhir apa tadi? Kita nggak boleh minder. nggak boleh minder. Bahwa kita tuh semua sebenarnya sama ya Bang ya. Kita nggak kalah ya Bang dibanding dengan ras-ras yang lain ya Bang ya. Iya, karena pada dasarnya kalau dibilang kalah, satu dengan yang lain pasti akan kalah nantinya. Karena tetap ada pemimpin nanti yang satu. Tapi jangan lupa dia pemimpin di mana. Apakah dia pemimpin universitas? Ya oke lah, lu lah pemimpin universitas. Tapi gue pemimpin kamar gue nih. Ya gue tetap pemimpin juga. Jadi pemimpin ya kayak gini harus lakuin. Oke. Jadi semuanya memimpin aja. Jadi semua tuh memimpin lah Iya, ya. jadi harus bisa memimpin dan bisa dipimpin, itu aja kata kunci ya kan. Oke, betul betul. Jadi pokoknya itu dengerin apa kata Bang Adit. No, kalau mau jadi seperti Bang Adit tuh harus dengerin tuh pokoknya. Dan gue juga pengen sih jadi itu. Ya jelas, tapi nanti lah tahun depan ya Pin ya. Iya. Rancang. Eh, Biar kayak bisa lah kita berdua ya sana. Intinya kita harus jadi pemimpin untuk diri sendiri. Pemimpin untuk diri sendiri dan jangan lupa berbesar hati. Oke. Memberikan vibes yang positif untuk semua orang gitu loh. Agar semua orang tuh senang dengan kita gitu loh. Betul. Betul, itu setuju banget. Oke, terima kasih Bang Thank you sudah banget, hadir bro. Thank you banget, dan Bang. selamat atas konvonya. Thank you banget. Selamat thank you atas banget. wisudanya. Semoga bisa Menjadi presiden 2050. Bang Adit, pertama suara. Jangan lupa coblos. Kampanye dulu. Lanjut S2, balik Enggak, aku kerja dulu di Jakarta. kerja dulu. Iya, mungkin setahun Oke. 2 tahun baru nanti. Oke, semoga sukses ya Bang ya. Insya Allah. Terima kasih. Thank you Sekali lagi banget. telah datang. Thank you banget. Thank you banget. Thank you Oke, banget. Oke, mungkin sekian aja dari kita. Sampai bertemu lagi di edisi Sebat selanjutnya. Dadah.